Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Banyak yang penasaran apa yang terjadi setelah seseorang meninggal. Sejumlah penelitian pun dilakukan untuk menjawab rasa penasaran tersebut. Salah satunya dengan memasang kamera ke dalam kuburan. Lalu bagaimana hasilnya? Benarkah penelitian tersebut lagi-lagi membuktikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Seorang ilmuwan medis di Central Queensland University bersama tim melakukan penelitian, dengan menggunakan sebuah kamera untuk melihat pergerakan orang yang sudah meninggal selama 17 bulan. Kamera tersebut sudah mengambil gambar mayat setiap 30 menit. Sekali di siang hari, hasil gambar tersebut menunjukkan bahwa mayat-mayat yang ada di Australian Facility for Telephone, menunjukkan pergerakan pernyataan mati bisa membuat seseorang beristirahat dengan tenang. Ternyata salah pergerakan itu terlihat pada perubahan posisi tangan mereka. Alasan dan kawan-kawan penelitinya melihat tangan mayat-mayat tersebut bergerak secara signifikan. Yang tadinya berada di atas tubuh tiba-tiba berpindah menjadi di samping. Hal ini karena proses pembusukan yang terjadi pada tubuh manusia atau bisa juga dipicu oleh tulang ligamen yang mengerik. Selain itu juga dipengaruhi oleh ketinggian suhu dan faktor lingkungan lainnya. Awalnya mereka hanya berharap melihat pergerakan di awal-awal kematian, tapi mereka malah menyaksikan lebih lama. Dalam riset tersebut, kelompok peneliti menggunakan kamera time-lapse, sebuah kamera yang bisa menghasilkan video pendek dari sekumpulan foto pada objek yang sama. Dan dalam waktu yang tepat, gambar-gambar dari kamera itu juga bisa digunakan untuk mengetahui sudah berapa lama orang tersebut meninggal. Penemuan ini juga bisa sangat membantu pekerjaan ahli forensik. Mereka akan bisa memetakan TKP, mengetahui posisi tubuh mayat, bahkan mereka bisa menemukan penyebab kematian, terutama bagi kasus kematian misterius. Penemuan tersebut sekaligus membuktikan bahwa azab kubur itu memang ada. Umat Muslim meyakini adanya siksa kubur sebagai balasan dari perbuatan manusia selama hidup di dunia. Ada banyak juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabadikan azab tersebut. Awalnya Sayyidah Aisyah juga tak percaya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, suatu ketika ada dua orang tua dari kalangan Yahudi di Madinah datang kepadaku. Mereka berdua berkata kepadaku bahwa orang yang sudah mati diazab di dalam kubur. Aku pun mengingkarinya dan tidak mempercayainya. Kemudian mereka berdua keluar, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemuiku. Maka aku pun menceritakan apa yang dikatakan dua orang Yahudi tadi kepada beliau. Beliau lalu bersabda, mereka berdua benar, orang yang sudah mati akan diazab dan semua binatang ternak dapat mendengar suara azab tersebut. Dan aku pun melihat beliau senantiasa berlindung dari azab kubur setiap selesai salat. Hadis riwayat Bukhari. Pergerakan melayat setelah meninggal ternyata memang sebagai pertanda adanya siksa yang dirasakan oleh mayat tersebut. Hal ini berdasarkan kesaksian seorang mantan tukang gali kubur. Kisahnya diabadikan dalam kitab Oyon Al-Hikayat karya Ibnu Jauzi. Tukang gali kubur itu suatu hari bertemu dengan Yusuf yang alim dan soleh. Pemuda tersebut pun menceritakan pengalamannya selama menjadi tukang gali kubur. Tukang gali tersebut bernama lihat posisi-posisi mayat itu berubah, tidak lagi sama ketika pertama kali dikuburkan. Bahkan beberapa daerah mayat tersebut tidak lagi menghadap kiblat. Ia juga meyakini kalau tidak seorang pun yang memindahkan mayat-mayat tersebut, atau dengan kata lain mayat-mayat itu bergerak sendiri. Setelah mendengar cerita tersebut, Yusuf Asbat kaget dan tiba-tiba pingsan. Saking kagetnya, saat sadar sebuah kalimat terus keluar dari mulutnya, hanya sedikit saja, sedikit saja. Mayat yang masih tetap menghadap kiblat. Setelah kejadian tersebut, Yusuf pun semakin giat melakukan ibadah karena percaya sikap kuburlah yang membuat mayatnya tersebut bergerak, dan itu nyata adanya siksa kubur. Itu akan dialami oleh roh dan jasad, hanya saja tidak diperlihatkan secara kasat mata kepada orang yang masih hidup ini. Berhubungan dengan iman dan hal-hal gaib, apabila seseorang sudah berhasil melewati alam kubur, maka perjalanan setelahnya akan terasa jauh lebih mudah. Tapi jika di alam kubur saja gagal, kedepannya akan semakin berat. Di kuburan nanti kita akan bertemu dua malaikat yang hitam kebiruan, bernama Munkar dan Nakir. Mereka datang dengan berbagai pertanyaan yang harus dijawab. Kalau salah jawab, kedua malaikat tersebut tidak akan segan-segan memukul. Tapi segarang-garangnya Munkar dan Nakir, mereka ternyata juga takut pada Umar bin Khattab. Keduanya bahkan pernah ditanya balik oleh Umar. Mereka tentu saja merasa aneh, karena Umarlah manusia pertama yang berani bertanya balik. Keduanya pun langsung meninggalkan Khulafaur Rasyidin. Ketika itu Umar bin Khattab merasa aneh dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepadanya seputar Allah dan Nabinya. Soalnya beliau telah mengajarkannya selama 80 tahun kepada orang lain. Rasanya aneh ditanya sesuatu yang sudah jelas jawabannya.
Azab kubur akan diberikan kepada orang-orang kafir dan pelaku maksiat di kalangan umat muslim setiap hari di pagi dan petang. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlihatkan kepada mereka seperti apa bentuk neraka itu. Salah satu bentuk asap kubur lainnya adalah tubuh akan dicabik-cabik oleh binatang melata dan dikirimkan kepadanya kalajengking dan ular, dan jika salah satu darinya menyebut ke dunia maka ia tidak akan menumbuhkan sesuatu pun, lalu ular dan kalajengking itu memakannya. Dan bumi diperintahkan untuk menghimpit hamba tersebut hingga tulang-tulang rusuknya saling memasuki. Hadir riwayat At-Tabzaki menakutkannya azab kubur. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu berbagai cara yang bisa dilakukan agar terhindar. Tak banyak orang yang tahu kalau azab kubur paling sering disebabkan oleh najis kencing, makanya umat muslim dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan saat terkena mendapatkan azab. Jangka waktunya bisa berlangsung sampai hari kiamat tiba, sedangkan ada juga yang berpendapat kalau siksa kubur itu hanya berlangsung sementara. Orang-orang yang dosanya ringan otomatis siksaannya juga ringan. Siksaan kubur bisa diringankan lewat doa, sedekah ataupun amalan lain yang dikerjakan oleh keluarga. Ammar bin Jarir pun membenarkannya. Beliau berkata, jika seorang hamba berdoa bagi saudaranya yang sudah meninggal, maka ada seorang malaikat yang menemuinya di alam kuburnya setelah berkata, wahai penghuni kubur yang terasing, ini ada hadiah dari saudaramu. Hal lain yang bisa meringankan azab kubur juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu beliau sedang melewati dua kuburan dan keduanya sedang disiksa. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan lalu beliau bersabda, sesungguhnya mereka berdua benar-benar disiksa dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Salah seorang di antara keduanya adalah orang yang tidak bertakbir ketika buang air kecil dan yang lainnya suka menyebarkan kata-kata untuk mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk meringankan siksa kubur keduanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pelepah kurma dan membelahnya menjadi dua dan menancapkannya ke masing-masing kuburan. Siksa kubur itu akan terus diringankan selama pelepah tersebut belum mengering. Sebagian orang pun berpendapat bahwa menaruh pelepah kurma di kuburan adalah sebuah sunnah. Hal lain yang bisa kita lakukan untuk terlepas dari siksa kubur adalah dengan mulai menurutikan membaca surah Al-Mulk. Kejadian nyata pernah dialami seorang sahabat yang sedang berkemah di atas sebuah kuburan. Sahabat tersebut tidak tahu kalau tendanya berdiri di atas kubur. Saat malam tiba ia mendengar suara lantunan Al-Mulk hingga khatam dari dalam tanah. Saudaraku yang beriman, jika dihitung mungkin ada ribuan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah terbukti kebenarannya lewat penelitian. Hal ini semakin menegaskan bahwa sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah imajinasi atau kebohongan seperti yang dituduhkan. Semoga dengan adanya penelitian tersebut semakin meningkatkan iman kita. Wallahu alam bisawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.